Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Nuwardani NIM 114200036 dari Blok 1 akan melakukan langkah kerja dari acara 9 yaitu mengenai 3D modeling. Pertama kita membuka aplikasi Global Mapper, kemudian open your own data files. Di sini kita memasukkan Demnas Cepu atau Demnas yang sudah di-download dari Peta Tanah Air, kita open, kemudian kita klik OK, kita OK aja. Kemudian setelah itu kita masuk ke tools. Di sini kita masuk ke control center. Di Demnas Cepu ini bisa kita klik kanan, kemudian kita klik modify layer position, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini di select projection-nya, kita ganti projection-nya ini menjadi projection UTM. Kemudian di zonanya min 49, datumnya WG 94 dan panel unitnya meter, bisa kita klik OK, kemudian kita yes dan kita apply. Kemudian setelah itu kita oke aja, bisa kita close selanjutnya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan file, kemudian kita akan export raster and elevation data. Di sini kita akan mengekspor dalam bentuk XYZ, di mana karena kita akan membuat 3D modeling. Kita klik OK. Kemudian di export boundnya ini kita bisa draw a box. Kita pilih misal kita memilih di sini. Kemudian setelah sudah kita klik OK aja. Kemudian bisa kita klik OK. Di sini kita simpan menjadi data XYZ. Kita klik save. Kita menunggu. Kemudian setelah sudah 100%, nanti kemudian setelah ini kita akan beralih ke aplikasi server. Nah, di aplikasi server ini bisa kita klik new plot, kemudian setelah itu kita ke file, di mana di sini kita open, kita akan membuka data XYZ yang tadi. Sebelumnya formatnya kita ganti all file terlebih dahulu. Nah, kita masukkan data XYZ dari Global Mapper yang tadi, kemudian bisa kita klik open. Ini bisa kita oke aja. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita bisa ke file, kita bisa save as ini. Ini kita ganti jadi data BLN dan save as type-nya juga BLN. Kita bisa save. Kemudian setelah sudah kita bisa beralih pada plot 1, kemudian di grid. Ini di data, kita masukkan data BLN yang tadi, kita open. Kemudian di sini kita memastikan kolom X, Y, Z ini adalah kolom A, B, C secara berturut-turut. Jika sudah, bisa kita klik OK aja. Ini sudah berhasil dibuat, bisa kita klik OK, kemudian bisa kita close, kita save change-nya, kita no. Kemudian setelah itu kita akan memunculkan contour map. Di sini kita akan memasukkan data BLN yang sudah dibuat tadi, kita klik open di sini. Nah, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi kita akan memunculkan grid juga pada sebelah kanan dan pada sebelah atas ini. Di right axis ini, kemudian kita ke bagian labels. Nah, di sini show-nya bisa kita checklist. Begitu pula di yang bagian atas, labelsnya bisa kita checklist. Nah, kemudian setelah sudah, kita juga akan mengganti font pada semua axis di label juga. Di sini font properties-nya kita ganti menjadi Times New Roman. Kemudian di semuanya kita ganti.
Kemudian setelah kita sudah mengganti semua font, kita akan mengganti interval grid-nya. Jadi pada semua axis-nya, pada right axis, ini contohnya kemudian kita masuk ke scaling. Di sini otomatiknya kita unchecklist aja dan major intervalnya kita ganti jadi 2000. Begitu pula pada semua axis. Kemudian setelah sudah seperti ini, kita akan beralih pada kontur data BLN ini, kemudian di level. Di sini kita itu akan mengganti warna dari major dan minor konturnya. Jadi pada major konturnya ini kita bisa ganti warnanya. Kita klik OK. Tapi karena ini major kontur, jadi kita ketebalannya kita ganti jadi 0,5. Kemudian pada minor konturnya juga kita juga akan mengganti warnanya. Oke, kemudian setelah sudah pada ini generalnya pada major kontur ever ini kita ganti jadi 4 aja. Kemudian setelah sudah kita akan memilih salah satu antara right axis atau left axis dan antara top axis atau bottom axis. Di sini akan kita checklist pada grid line-nya. Jadi di right axis ini di grid line kita show major grid line, kemudian di top axis-nya sama juga. Nah, kemudian jika sudah seperti ini kita bisa memindahkan ini di sebelah kanan bawah seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan memunculkan 3D modelingnya. Dengan klik new 3D surface ini, data BLN kita open. Nah, akan jadi seperti ini. Kita bisa klik kanan dan kita trackball untuk mengganti-ganti posisi dari ininya. Disesuaikan. Di sini memunculkan z-axis-nya. Di sini pada general axis plane-nya kita ganti jadi XZ. Nah, di sini kan jadi terlihat jadi X-nya ini. Kemudian setelah itu kita akan memberi judul pada Z-axis, left axis, dan bottom axis-nya. Di mana pada Z-axis ini kemudian title text-nya kita ganti jadi elevasi DPL. Kemudian font-nya juga bisa kita ganti ya di sini font-nya. Kita bisa ganti jadi Times New Roman. Dan jangan lupa di label ini fontnya juga Times New Roman. Nah, kemudian pada left axis-nya, di sini juga titelnya itu koordinat Y. Kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Juga di labelnya jadi Times New Roman. Kemudian pada bottom axis-nya kita juga ganti jadi koordinat X. Kita ganti jadi Times New Roman. Kemudian di labelsnya juga ini Times New Roman. Kemudian setelah sudah seperti ini, kita akan memutar-mutarkannya supaya terlihat dan sesuai.
Kemudian setelah bentuknya itu sudah sesuai, kita selanjutnya akan di 3D Surface Data BLN ini, kemudian di generalnya kita akan mengganti material color-nya. Di sini material color-nya bisa kita ganti. Saya mau pakai yang ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan base-nya kita akan show base. Nah, di sini show base-nya juga bisa kita ganti warnanya. Kemudian setelah itu kita akan memunculkan skala di mana pada ini general ada show color scale, ini kita checklist. Nah, skalanya ada di sebelah sini. Skalanya ada di sebelah sini. Kemudian pada skalanya ini kita juga bisa akan memberi judul elevasi. Di sini font propertiesnya jangan lupa juga kita ganti jadi Times New Roman. Kemudian pada labelsnya juga font propertiesnya jadi Times New Roman semua. Kemudian setelah sudah kita bisa menyesuaikan intervalnya ini di mana itu di color scale di sini, kemudian di auto scalingnya bisa kita unchecklist, intervalnya kita bisa ganti jadi 100 atau mungkin di sini jadi 50 aja. Nah, kemudian setelah sudah ini minimumnya kita ganti jadi 10 ya. Kemudian setelah sudah kita akan ke klik kanan ini pada hasil 3D ini, kita klik kanan, kemudian kita add, kemudian kita add contour layers-nya untuk memasukkan atau menampilkan kontur di sini. Nah, di sini kontur-konturnya ini sudah masuk. Kemudian kita juga bisa klik kanan lagi pada hasil 3D ini, kemudian kita bisa add lagi, kita pilih yang grid vector layers ini, masukkan data BLN dan di sini untuk menampilkan arah alirannya. Kemudian setelah peta selesai dibuat ini, bisa kita ke file, kemudian kita bisa save. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.